Terima kasih. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana pemodelan matematika dalam kasus penyebaran COVID-19. Hingga saat ini, dunia masih diperhadapkan dengan persoalan menyebarnya virus COVID-19. Pada perkembangannya, virus COVID-19 pertama kali ditemukan di negara Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Hingga pada saat ini, virus COVID-19 telah menjadi pandemi yang menyerang di berbagai negara termasuk Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan dari jenis coronavirus yang baru ditemukan. Coronavirus merupakan sekumpulan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan seperti flu, hingga penyakit yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Penanganan penyebaran virus COVID-19 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab perumpun pada bidang kesehatan saja. Ilmu matematika pun memiliki peran untuk mempelajari suatu penyakit yang berbahaya melalui pemodelan matematika. Bidang dalam hal tersebut dikenal dengan matematika epidemiologi. Dalam perspektif epidemiologi dikenal sebagai sebuah pendekatan model matematika yang banyak digunakan dalam pemodelan penyebaran penyakit menular atau sejenisnya, yaitu metode SIR. Dalam metode SIR, populasi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok S, susceptible, yaitu kelompok yang rentan terkena penyakit. Kedua, kelompok I, infected, yaitu kelompok yang terinfeksi penyakit. Dan yang ketiga, kelompok R, yaitu recovered, yaitu kelompok yang telah sembuh dan meninggal. Dan model SIR ini dapat digambarkan seperti pada gambar yang tertera. Pada status susceptible, mereka yang berada di fase ini diharapkan untuk tidak keluar rumah, kota, ataupun negara agar tidak tertular virus corona. Maka dari itu, laju penyebaran virus bisa diperhambat. Dari fase pertama, mereka bisa berubah menjadi terinfeksi atau infected lantaran melakukan kontak langsung dengan orang-orang yang telah positif terkena virus corona. Dalam hal ini, tim medis bekerja keras supaya laju kesembuhan meningkat. Fase yang ketiga adalah fase recovered. Dalam fase ini, orang-orang yang tidak meninggal dunia dinyatakan sembuh. Kemudian, dilakukan penyembuhan supaya tidak kembali terinfeksi virus corona. Siklus dari ketiga fase tadi dapat digambarkan pada grafik berikut ini. Contoh dari grafik tersebut adalah orang yang terinfeksi sampai 60% penduduk orang yang rentan terkena penyakit. Kemudian berhasil ditangani dan menurun dari orang terinfeksi berubah menjadi status recovered atau telah sembuh kembali. Dapat dilihat juga dalam grafik berikut. Jika kejadian di kurva pertama banyak orang sakit dalam waktu singkat, ada bagian kurva yang terletak di atas garis, artinya ada banyak pasien positif yang tidak menerima fasilitas kesehatan. Akibatnya, tenaga medis kewalahan untuk mengurus semua pasien. Dan banyak pasien yang tidak mendapatkan penanganan medis sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Pada kurva yang kedua ini, meskipun penyebarannya lambat atau selesai lebih lama, akan tetapi semua pasien positif dapat dirawat dengan baik, sehingga jumlah pasien yang meninggal bisa lebih sedikit daripada kurva yang pertama. Penyebaran kasus ini merupakan penyebaran secara eksponensial, di mana penyebaran virus ini bila kita asumsikan dari 1 orang, kemudian menyebarkan menjadi 2 orang, dan 2 orang ini akan menyebarkan kepada 2 orang lainnya,
sehingga akan menjadi pola seperti 1, 2, 4, 16, dan seterusnya. Kita tahu bersama laju penyebaran virus COVID-19 ini sangatlah pesat. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan untuk menekan laju penyebaran virus ini adalah dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan lakukan physical distancing dengan menjaga jarak dengan orang-orang sekitar. Tetaplah di dalam rumah jika tidak memiliki urusan yang tidak begitu penting. Dan tetaplah menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Sekian sedikit penjelasan saya tentang pemodelan matematika SIR. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.